Sebelumnya, terima kasih Kak atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Devi Sabina Nirmalawati dengan NIM 222-303-101030. Saya dari kelompok 6, Patricia Banner Kak. Apa benar Kak dengan Kak Halimatus Sa'diyah ya? Ya, benar. Dengan NIM 212-303-101004 ya Kak. Kalau boleh tahu tempat tanggal lahirnya di mana Kak? Saya lahir di Probolinggo 1 Februari 2002. Alamatnya Kak di mana? Alamatnya di Warujinggo, Leces, Probolinggo. Berarti di sini kos ya Kak? Alamat kosnya Kak kalau boleh tahu? Kosnya itu namanya Kos Arlia Kos nomor 8A. Nomor HP-nya Kak? Nomor HP 081 331 606 179. Emailnya Kak? Emailnya lim.halsa@gmail.com. Oh, halsa 122 @gmail.com. Riwayat pendidikannya Kak? Dari TK? TK Wijaya Kusuma, SDN Jorongan 4, SMPN 9 Probolinggo, SMA Taruna, DRA Zulaiha. Riwayat organisasinya? Riwayat organisasi Dari semasa sekolah. kalau waktu SMP SMA belum nggak ikut organisasi. Kalau waktu kuliah ini dulu jadi panitia pemira 2021 sama sekarang gimana? Kalau boleh tahu Kak, alasannya masuk di D3 Keperawatan UNED Lumajang ini? Alasannya itu karena di sini ya dekat dari Probolinggo ya. Daripada yang Pasuruan itu kan deketan Lumajang sih gitu kampusnya. Kemudian ya dulu daftarnya tuh UNED gitu. UNED pusat Kak? Enggak, UNED, tapi kan pilihannya ternyata yang D3 tuh di Lumajang sama Pasuruan. Kalau boleh tahu Kak, cerita perjalanan Kakak dalam menempuh perkuliahan gitu. Awal daftar-daftar sampai akhirnya keterima di sini. Nah, kalau dari SMA dulu kan, awalnya tuh kalau dulunya tuh keterima di Poltekkes Surabaya, kampus Sutomo, tapi jurusannya tuh kebidanan, jadi gak jadi diambil. Lalu daftar yang di sini PMDK itu lolos. Berarti saat angkatannya Kakak itu PPMB-nya online ya Kak? Iya, Kalau menurut Kakak itu suka-sukanya PPMB online itu gimana Kak? PMB yang Online. yang Suka-sukanya. nah sukanya itu kalau aku dulu ya sukanya tuh waktu PPMB tuh kan dengerin materi tuh. Nah tapi di sela-sela itu ada komdis. Nah komdis yang dari S1 tuh selalu apa ya, yang dari S1 tuh selalu marahin yang anaknya yang dari S1 gitu, tapi gak marahin yang D3 gitu. D3 ada sendiri komdisnya. Nah, jadi itu sih serunya gitu. Oh ini salahnya itu ini gitu. Nah terus bukannya karena online ya, kalau online dulu tuh gerak dikit tuh udah dimarahin gitu ya. Jadi itu sih capek duduknya lah Di depan laptop gitu ya Kak? iya, panas juga.
Motivasi kakak ikut organisasi Hima kalau boleh tahu kak? Nah, motivasinya itu kalau awalnya dulu tuh kan pemira, ada pemira itu pemilihan di sini tuh ketua Hima. Kalau yang di S1 itu ketua BEM ya. Nah, itu waktu jadi maba gini tuh setelah PPMB ikut pemira tuh jadi moderatornya debat. Kemudian ditawari sama yang kakak tingkat Hima itu untuk ikut Hima. Nah, akhirnya ikut Hima sampai sekarang. Kalau cara meningkatkan public speaking gitu kak gimana? Kan biasanya mahasiswa itu kayak masih malu, takut Iya. gitu kak. Nah, kalau menurut saya meningkatkan public speaking tuh bisa dilatih. Nah, kalau misalkan nggak mau maju, nggak mau mencoba, nggak bisa dilatih, nggak bisa terus-terusan gitu. Kalau udah sering maju, sering tampil di depan umum, biasanya grogi itu udah mulai berkurang. Terus atasi juga groginya, misalkan sebelum tampil di depan umum tuh minum atau pipis dulu, itu kan bisa menghilangkan grogi. Kalau cara mengatur waktu kak antara organisasi sama perkuliahan gitu kak? Nah, misalkan ya ada tugas kuliah, ada job desk dari organisasi di waktu bersamaan. Nah, kamu tuh harus lihat dulu ini deadline-nya tuh kapan, duluan mana. Misalkan di organisasi itu bisa ada yang handle, dikasih dulu ke yang bisa handle. Nah, jadi tugas kamu tuh diselesaikan dulu. Nah, kemudian jangan ditunda-tunda tugasnya itu. Kalau kamu nunda yang satu, nah otomatis kamu ditunda yang satu, kemudian ada lagi masuk ketambahan terus. Nah, jadi kayak manajemen waktunya tuh lebih ditingkatkan. Harus pinternya aja ya kak, Iya. manage waktu gitu. Betul. Kalau menurut kakak kendala yang selama ini kakak rasakan selama jadi mahasiswa di sini? Kendalanya tuh ya apa ya, kendalanya sih kayak kegiatan-kegiatan yang dilakukan, kan kampus kita sudah tahu kecil ya. Nah, kayak bazar kemarin itu kekurangan tempat. Menurut saya tuh kekurangannya di sini tuh kekurangan fasilitas, sarana dan prasarana. Kalau suka dukanya jadi anggota Hima kak? Apa Kalau suka terus gitu apa? pasti ada dukanya, tiap kegiatan tuh ada dukanya ya. Kalau sukanya tuh banyak, di antara suka sama duka, sukanya tuh 80%, 20%-nya duka. Nah, apa sukanya? Di Hima Lumajang ini ya, kamu kalau ikut Hima nggak ngerasain yang namanya itu kalau di OSIS dulu ibaratnya babu sekolah. Kalau di Hima tuh enggak. Di Hima itu ada apa kegiatan kampus pasti yang dipanggil anak Hima. Nah, terus kalau jadi Hima dosen-dosen tuh biasanya lebih kenal kalau ada kegiatan apa, kayak kemarin keris gitu. Apa ya, yang pengas kemarin tuh di Gocialit pasti anak Hima yang dipanggil. Jadi asisten dosen tuh biasanya anak Hima gitu. Nah, lebih banyak dikenal dosen. Misalkan kayak misal maju gitu ya, ditunjuk wes sing mel Hima ini pasti eru Iya, hafal gitu ya kak? Heeh. Udah dihafal. Terus di Hima tuh rasa keluarganya tuh kental banget ya. Apalagi sekarang kan ketua Himanya Kak Taufik. Nah, Kak Taufik tuh misalkan ada yang anggota bilang ini gini Kak, nggak langsung ditelan gitu aja Kak Taufik itu, dilihat dulu gitu, nggak langsung subjektif dari orang itu. Bagaimana harapan atau tanggapan kakak mengenai maba 2022 ini kak? Nah, tadi udah saya sampaikan kepada teman kamu ya. Nah, maba sekarang nih ya, kalau dilihat lucunya tuh lucu,
Dilihat dari segi tingkahnya itu, misalkan kakaknya itu bilang D 5S, Iya. senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, kalau ada kakaknya tuh nyapa Dek, itu maba ada yang nggak nyapa sama sekali, tuh ada. Katanya dosennya juga begitu. Ada yang sampai nunduknya itu lebih dari 90 derajat itu ada. Nah, jadi salah persepsi maksudnya dari kata-kata kakaknya itu seperti itu. Misalkan, Dek, jangan make up berlebihan. Nah, maba tuh kiranya bedaan tuh udah gak boleh gitu. Padahal yang gak boleh tuh berlebihan. Seperti foundation, alis yang cetak tebel, bulu mata, apa gitu, eyeshadow gitu kan, itu yang berlebihan sih itu. Lucunya sih itu, jadi lebih dipahami lagi antara komunikasi dari kakaknya. Menurut kakak, tanggapan kakak terkait pentingnya kedisiplinan itu gimana kak? Jurusan kita nih kan jurusan perawat. Ya. Kalau nggak disiplin, misalkan udah jadi perawat, apa sih pekerjaan yang dilakukan perawat yang tidak disiplin? Infus saja kalau habis, bisa tunggu besok tah gitu. Iya. Obatnya kalau nggak disiplin, Mbak, obatnya dikasih ya, besok wes. Gimana tuh? Bisa. Pasiennya nanti keburu. Iya. Kayak gitu. Pentingnya itu bisa ditanamkan, kamu tuh jadi perawat yang mau bagaimana nantinya. Untuk yang terakhir kak, pesan dan kesan untuk maba 2022. Pesannya itu maba itu ada yang penurut, misalkan ada yang mematuhi aturan, ada yang kurang. Nah, kemudian pesannya semoga melalui PPMB ini maba itu bisa dapat ilmunya, bukan jahat-jahatnya aja yang dilihat ya gitu. Kemudian yang kita upayakan kepada maba ini yang sesuai aturan. Kalau misalkan ada kakak tingkatnya yang nyeleneh lah, nah itu jangan diikuti. Semoga angkatan ini bisa jadi angkatan yang memang benar-benar budaya FPEP gitu. Sekian kak, wawancara dari saya. Mohon maaf telah mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih. Iya, sama-sama.